Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita. Dan insyaallah kali ini kita akan memasuki juz ketiga di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita awali tadabbur kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juz ketiga di dalam Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 253 hingga surat Ali Imran ayat ke-91. Ada dua surat yang besar yang ada di juz 3 ini, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah dan awal dari surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah kemarin kita sudah bahas keutamaannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas keutamaan ayat kursi yang ada di surat Al-Baqarah, di bagian terakhir dari surat Al-Baqarah, yang ayat kursi ini terletak di salah satu ayat di juz ketiga. Apa keutamaan dari ayat kursi ini? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu. Nabi bertanya kepadanya, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat kitab Allah apa? Ayat Al-Qur'an apa yang paling agung? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat Ubay bin Ka'ab, karena tawadhu'nya beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Faraddadaha miraran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan ini beberapa kali, sampai 3 kali beliau bertanya, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Thumma qala, sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu berulang-ulang kali, barulah kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayatul kursi, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, liyahnikal ilmu ya Abul Muntir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadamu ilmu, ya, yang dengannya engkau selamat, wahai Abu Munzir. Abu Munzir adalah panggilan untuk Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi dari hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita melalui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ayat yang paling agung, ya, dari, ada yang menyebut ayat Al-Quran itu 6666, tapi sebetulnya itu simplifikasi saja, ya, penyederhanaan saja, sebetulnya tidak tepat seperti itu jumlahnya. Ya, dari 6000-an ayat dalam Al-Quran, ya, maka ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di juz ketiga ini juga ada surat Ali Imran. Dan apa keutamaan surat Ali Imran ini? Ya, ada banyak hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan surat Ali Imran. Kita akan kutip satu saja pada kesempatan kali ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'uz Zahrawain." Bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Apa itu Az-Zahrawain? Iqra'ul Baqarah wa Ala Imran. Ternyata Az-Zahrawain yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dua surat itu akan mendatangi, ya, kalian nanti di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan dua surat itu adalah awan yang menaungi. Ya, jadi Al-Quran ini adalah salah satu amal yang nanti akan berubah menjadi makhluk, dan makhluknya itu, ya, bentuknya seperti awan yang bercahaya, yang dia akan menaungi para pembacanya nanti di hari kiamat, di hari di mana manusia berdiri, ya, di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepalanya.
banyak orang yang kemudian ya tersiksa dengan panasnya matahari ketika itu. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari panas teriknya matahari ketika itu, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, wabil khusus membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Inilah Az-Zahrawain yang hendaknya kita perhatikan untuk membacanya dan mentadaburinya. Kemudian di juz ketiga ini juga ada satu ayat yang penting juga untuk kita tadaburi, yaitu ayat ke-26 dari surat Al-Imran, yaitu ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Apa keutamaan dari ayat ini? Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Zakaria Al-Ghalabi, haddatsana Ja'far bin Jishr bin Farqad, haddatsana Abi an Amru ibni Malik an Abil Jauza an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi hadhil ayati min Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ini disebutkan, nama Allah yang paling agung yang apabila diucapkan dalam doa niscaya doa itu akan diijabah, yaitu nama yang berada dalam ayat ini yang merupakan bagian dari surat Ali Imran, yaitu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma malikal mulki, ya Allah sang pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasha', kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan kau cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasha', kau muliakan orang siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha', kau hinakan orang siapa yang kau kehendaki, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, ya, di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkaulah, ya, sesungguhnya engkau, ya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat yang di dalamnya terkandung Ismullahil A'zam, yaitu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' dan seterusnya. Hendaknya apabila kita membaca doa, ya, sebagaimana sudah kami sebutkan di tadabbur juz pertama ketika membahas surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu juga adalah surat doa, dan di dalamnya ada struktur doa yang paling baik, ya, yang hendaknya dicontoh oleh setiap mukmin ketika berdoa, yaitu hendaknya ketika orang beriman berdoa kepada Allah, mereka berdoa dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut asma wa sifat Allah. Maka ketika kita berdoa, boleh kita menyebut asma wa sifat Allah yang ada di surat Al-Imran ayat 26 ini. Ya, kita berdoa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, ya, dan seterusnya, ya. Ini boleh dibaca sebagai awal atau sebagai pengantar dari berdoa kita, ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, apabila ada seseorang yang berdoa dengan mengawali, ya, bacaannya dengan ayat ini, maka menurut hadis ini, ya, pasti doanya akan diperkenankan. Kan tapi memang hadis ini ada perselisihan para ulama mengenai derajat kesahihannya. Ya, karena di sini ada seorang rawi yang bernama Ja'far bin Hasan bin Farqad yang dia diperselisihkan oleh para ulama hadis mengenai kefiqahannya. Karena itu ada yang berpendapat hadis ini dhaif, tapi juga ada yang berpendapat hadis ini, ya, dapat diterima, derajatnya naik ke tingkat hasan. Namun, ya, untuk fadail amal, ya, berdasarkan keumuman, ya, keumuman bahwa kita berdoa itu menyebut nama-nama Allah, ya, maka boleh saja sebetulnya, tidak ada masalah, ya, kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, ya, yang ada di dalam Al-Quran, apalagi nama-nama Allah yang agung yang ada secara sempurna disebutkan pada ayat ini. Nah, ini beberapa keutamaan, ya, dari surat Al-Imran, kemudian dari ayat kursi, dan ada ayat 26 dari surat Al-Imran. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan apa saja yang dibahas
di dalam juz ketiga ini, ya. Strukturnya seperti apa? Jika di juz kedua kemarin ya kita banyak menggali terkait dengan ahkam, terkait dengan hukum-hukum, ya, baik itu hukum yang terkait dengan keluarga, kemudian hukum yang terkait dengan puasa, hukum yang terkait dengan wasiat, hukum yang terkait dengan kisos, hukum yang terkait dengan berjihad, ya, dan seterusnya. Maka apabila kita renungkan kandungan dari juz ketiga ini, kita akan temukan bahwa di juz ketiga ini banyak sekali pembahasan tentang tauhid. Banyak sekali pembahasan tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Disebutkan banyak sekali asma dan sifat Allah, nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat, terutama di juz ketiga ini. Karena memang manusia dengan akal sehatnya, ya, memang manusia itu bisa mengetahui bahwasanya ada yang disebut sebagai as-sababul awal, sebagai sebab pertama di alam semesta ini. Manusia dengan akal sehatnya bisa mengenal bahwa ada yang namanya Tuhan. Tapi Tuhan itu siapa? Tuhan itu nama dan sifatnya seperti apa? Ya, manusia dengan akalnya tidak akan bisa menjangkaunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, para rasul membawa kitab yang dengan diutusnya para rasul, para nabi itu mereka memperkenalkan pencipta Allah, ya, memperkenalkan pencipta manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan ini, ya, apabila kita tadaburi ya ayat-ayat mengenai ma'rifatullah ini, sungguh akan makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama membuat kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah tidak akan tumbuh kecuali pada diri orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Karenanya tadaburilah juz ketiga ini, ya. Di juz ketiga ini banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan ma'rifatullah. Surat Al-Baqarah, juz ketiga diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 253-257. Ini ada pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, ya, untuk mengenalkan manusia kepada penciptanya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kemudian ada ayat kursi di dalamnya, ayat 255, kemudian 256, 257 perintah untuk mentauhidkan Allah, ya. Kemudian ayat 258, 260 sampai 260 Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kembali manusia setelah mereka mati. Ada orang-orang yang ragu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan lagi manusia sesudah mereka mati. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim, ya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit, dan seterusnya. Ada dialog di situ antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang telah mati. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanannya, ya, dalam keyakinan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Dan sesungguhnya menghidupkan yang telah mati bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Kenapa mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang hidup dari sebelumnya tidak ada. Ya, kita ini kan tadinya sebelumnya tidak ada. Ya, kita ini asalnya dari saripati tanah, dari saripati makanan yang masuk ke tubuh ibunda kita, ayahanda kita, kemudian bertemu, ya, dari jutaan sel sperma itu kitalah yang dipilih, kemudian kita bertemu, kita hidup. Asalnya kita tidak ada, lantas kita menjadi hidup. Sesudah itu mati. Sesudah mati Allah hidupkan kembali. Ini jauh lebih mudah. Karena itu berarti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dari sesuatu yang sudah ada. Sudah ada sebelumnya, sudah pernah hidup sebelumnya. Dihidupkan kembali, ini jauh lebih mudah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Mampu menghidupkan tanah yang sebelumnya mati. Ya, sebelumnya tidak ada tandus, Allah Subhanahu wa taala mampu menyuburkannya. Nah, ini kita tadabburilah ya rangkaian surat Al-Baqarah ayat 258, 260. Di sini ada dalil-dalil yang sangat kuat betapa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia sesudah kematian mereka. Kemudian ayat 262 sampai dengan 274 Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan infak seseorang yang berinfak di jalan Allah ya. Dan berinfak ini sebetulnya kan sesuatu yang ringan apabila kita renungkan. Kenapa? Karena yang memberikan harta itu adalah Allah. Harta kita ini titipan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita keluarkan harta ini di jalan Allah, seharusnya ya ringan bagi kita untuk mengeluarkannya, karena harta ini bukan milik kita tapi milik Allah. Kita hanya diberikan titipan saja. Ya. Maka ayat-ayat ini sangat panjang sekali, banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan berinfak ya, agar manusia itu memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan sesuatu yang paling mereka cintai dalam hidup mereka. Apa yang paling mereka cintai dalam hidup mereka? Di antaranya adalah harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Kemudian di ayat 275 sampai dengan 283 ada penjelasan tentang haramnya riba. Ya. Dan riba ini adalah satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diperangi. Ya. Sangat keras sekali. Satu halaman ini dalam surat Al-Baqarah itu berbicara tentang riba. Riba kaitannya dengan hutang. Maka ayat berikutnya atau halaman berikutnya ini ada satu ayat yang sangat panjang ya, yaitu ayat 282 ya. Ini ayat yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an, yang ayat ini berbicara tentang hutang. Bahwa hutang itu harus dicatat dan pencatatannya harus ada saksi ya, dan tidak boleh ya yang bersaksi ini mengingkari apa yang dia catat. Harus hati-hati betul dalam berhutang. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam berhutang. Nah, ini kita hari ini ya hidup pada masa di mana orang bermudah-mudahan berhutang, padahal tuntunan Al-Qur'an adalah hendaknya kita berhati-hati dalam berhutang. Kemudian surat Al-Baqarah ditutup dengan 3 ayat yang terakhir. Yang 3 ayat yang terakhir ini sudah pernah kita jelaskan, ini merupakan salah satu dari 2 cahaya yang pernah diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 ayat yang terakhir ini berbicara tentang keagungan dan kasih sayang Allah, berbicara tentang doa orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian kita masuk ke surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat pertama sampai ke 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya mirip seperti lafaz di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan hidayah kepada manusia dengan diturunkannya para nabi yang membawa kitab menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengenal Allah dan menjelaskan tentang cara hidup yang manusia hendaknya jalani agar mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di surat Al Imran ayat 10 sampai 32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Orang-orang kafir bisa saja mereka mendapatkan harta yang banyak, bisa saja. Dunia diluaskan untuk mereka, bisa saja.
kan tapi harta mereka ini tidak membawa manfaat apapun bagi kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, harta yang banyak itu tidak membawa manfaat apapun. Di dunia ya mungkin bawa manfaat, tapi di akhirat jelas harta mereka tidak akan bisa membela mereka. Ya, mereka bukanlah orang yang sukses. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, mereka itulah orang-orang yang sukses. Kemudian surat Al-Imran ayat 33 sampai 63 ini berbicara tentang kisah keluarga Imran. Ya, sebagaimana kita tahu Al-Imran artinya adalah keluarganya Imran. Berbicara tentang seorang lelaki yang soleh yang bernama Imran. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau adalah lelaki yang soleh yang berhasil mendidik keluarganya dengan baik, memiliki istri yang salihah, memiliki anak yang salihah yang bernama Maryam. Yang Maryam ini kemudian melahirkan seorang nabi, ya, tanpa suami dia melahirkan nabi, ya, melahirkan anak yaitu Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Kemudian surat Al-Imran, ya, di juz ketiga ini ditutup dengan ajakan kepada ahlul kitab yang mengaku mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diajak agar mereka berpegang kepada kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang satu, seruan yang satu, seruan sebagaimana yang diserukan oleh Abul Anbiya, oleh bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, inilah ikhwatal iman rahimakumullah struktur pembahasan di juz 3. Kemudian kita masuk sekarang, kita akan bahas secara ringkas ya apa yang ada di juz 3 ini, ya, beberapa ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 253, pembukaan dari juz ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa para rasul yang Allah utus itu sebagian mereka dilebihkan oleh Allah di atas sebagian yang lain. Artinya derajat mereka tidak sama, ya. Mereka ada yang lebih tinggi derajatnya, ya, yaitu ada di antara mereka yang merupakan ulul azmi minar rusul, ada di antara mereka yang Allah langsung berbicara kepada mereka, misalnya, ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang memiliki pengikut yang banyak, ada yang memiliki pengikut yang sedikit, memang berbeda-beda. Akan tetapi, ya, semua nabi dan rasul itu risalahnya sama, risalahnya satu, yaitu mentauhidkan Allah. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kalau Allah kehendaki, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ketika para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah, pasti ada saja yang berselisih. Pasti ada saja yang menentang para nabi dan rasul itu. Bahkan penentangan itu sampai pada tingkat mereka saling berperang. Ya. Kalau Allah mau, bisa saja Allah jadikan semua manusia itu ketika didatangi oleh nabi dan rasul itu seluruhnya langsung beriman. Ya. Tapi ternyata tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ada sunnatullah, perselisihan di muka bumi. Ya, kalau dalam surat An-Naml, fa'idahum fariqan yakhtasimun, ketika para nabi itu, ya, diutus kepada mereka, ya. Kalau surat An-Naml ayat 45 itu, walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihah, ketika diutus Nabi Salih kepada bangsa Thamud, ya, anibudullah, yang seruannya adalah sama seruan nabi dan rasul itu, sembahlah Allah, fa'idahum fariqan yakhtasimun, tiba-tiba mereka itu berubah menjadi dua kelompok yang saling bertengkar. Jadi jangan
apa namanya, jangan patah hati kalau kemudian ada orang yang tidak suka dengan risalah Islam. Pasti ada saja, nggak mungkin semua orang itu suka. Pasti ada yang tidak suka dengan kebenaran, pasti ada. Ya, dan teruslah kita berjalan ya di jalan kebenaran itu. Yang tidak suka ini ya bisa saja orang terdekat kita, bisa saja istri kita, bisa saja suami kita, bisa saja anak kita. Ya, sebagaimana dulu ada penentang dakwah Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarga dekatnya, itu pamannya sendiri. Ya, dulu ada penentang dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu anaknya sendiri. Ada saja. Ya. Dan ini merupakan sunnatullah. Ya, karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencondongkan hati kita selalu dalam kebenaran, ya. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian di juz 3 ini juga ada ayat kursi. Ya, ayat kursi ini adalah ayat yang sangat agung karena berisi nama-nama Allah yang agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Disebutkan banyak sekali nama dan sifat Allah di ayat kursi ini. Ya. Sehingga apabila kita mentadaburi nama dan sifat Allah ini, tampaklah bagi kita bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Bukankah Allah dialah satu-satunya yang hidup dan kekal terus-menerus mengurus makhluknya, yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Adakah yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi ini selain Allah? Ya, adakah yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah kecuali Allah? Enggak ada. Semua benda di alam semesta ini ada masa ausnya, ada masa berakhirnya. Yang tidak pernah berakhir itu hanyalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah yang berhak untuk kita sembah. Kita tidak layak menyembah tandingan-tandingan selain Allah yang tidak memiliki kehebatan seperti Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Allah mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang. Ya, semuanya adalah milik Allah. Allah tidak merasa berat ya memelihara bumi dan langit ini. Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, ini ayat kursi ini kalau sering-sering kita baca, maka akan menambah ma'rifat kita kepada Allah, menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaknya kita sering baca. Nah, ini ada sunnah membaca ayat kursi ini dalam sehari minimal 8 kali kita baca ayat kursi. Ya, 8 kali itu kapan saja? Yang pertama, selesai sholat 5 waktu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubah, ya, tamna'hu." Apa itu hadisnya itu? Barang siapa yang membaca ya ayat kursi pada setiap akhir-akhir dari sholat maktubah, ya, maka Allah akan melindunginya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kalau saya tidak keliru. Kalau dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan itu. Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi, maka Allah akan melindunginya ya dari berbagai macam mara bahaya sampai sore hari. Barang siapa membacanya di sore hari, maka Allah akan melindunginya sampai pagi hari. Ya. Kemudian menjelang tidur juga demikian. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar membaca ayat kursi ini menjelang tidur ketika malam hari. Ya. Jadi ini amalkan, baca ayat kursi 8 kali ya minimal dalam sehari.
Kemudian di juz ketiga ini juga tadi ada perhatian penting terkait dengan harta, bahwa harta itu harus diinfakkan di jalan Allah. Infak itu artinya dikeluarkan, dibelanjakan di jalan Allah. Di jalan Allah itu artinya sesuai dengan ketentuan Allah, ya. Infak di jalan Allah itu bisa saja infak kepada keluarga kita sendiri, kepada anak istri kita, itu infak di jalan Allah kalau niatnya karena Allah. Ya, infak kepada orang-orang yang memang ada dalam tanggungan kita, itu infak di jalan Allah, ya. Infak kepada orang-orang yang susah yang ada di sekitar kita, minal aqarib, ya, karib kerabat kita, itu infak di jalan Allah. Demikian juga infak di jalan Allah adalah berinfak kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah, yang perjuangkan membela agama ini di jalan Allah. Kita berinfak di jalan Allah, ya. Nah, ada anjuran berinfak, ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau berinfak, dan ada juga perang terhadap orang-orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang haram. Salah satunya adalah dengan jalan riba. Riba itu apa? Riba itu mengharapkan keuntungan dari uang yang tersimpan. Ya, jadi uang yang asalnya itu adalah alat tukar dirubah menjadi alat komoditas, alat untuk menambah keuntungan. Nah, ini riba, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini luar biasa ini. Saking dahsyatnya dosa riba itu, sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak berhenti meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Ayo kita tadabbur. Kita ketemu ayat-ayat tentang riba ini, coba cek masih adakah dosa-dosa riba yang kita kerjakan? Masih adakah transaksi ribawi yang kita kerjakan? Kalau ada, berdoalah kepada Allah, ya. Pertama akui dulu kesalahan. Jangan kemudian buat excuse, jangan buat alasan-alasan. Akui dulu bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah dosa, dan kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari jerat ribawi ini. Berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa terlepas dari jerat ribawi ini, ya. Kemudian kita masuk ke surat Al-Imran ayat 79-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li." Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab dan hikmah dan kenabian, lalu dia berkata, "Jadilah kalian hamba-hambaku, jadilah kalian penyembahku." Min dunillah, selain menyembah Allah. Nah, tidak menyembah Allah kan, tapi menyembah aku. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadarusun. Kan tapi hendaknya dia menyeru kepada pengikutnya, hendaknya kalian menjadi orang-orang rabbani, orang-orang yang mengikuti Allah, ya, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan kalian senantiasa mempelajarinya, mengajarkan dan mempelajari. Ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Tidak layak juga kalian menyuruh, tidak layak juga, ya, kalian menyuruh menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah kalian akan menyuruh orang berbuat kekafiran sesudah kalian adalah menganut agama Islam? Ini ayat ini coba kita renungkan, ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya orang yang punya ilmu, punya Alkitab, punya hikmah, bahkan diangkat menjadi nabi, tidak layak bagi dia, ya, meminta orang lain untuk menyembah dirinya. Menyembah ini bukan berarti sujud, bukan, ya. Dulu Nabi SAW pernah diprotes oleh siapa itu? Ada sahabat yang mantan orang Nasrani. Ketika Nabi SAW, ya, bukan protes, ya, bertanya, ada sahabat yang bertanya. Ketika Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dijadikan rahib dan pendeta itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini ada seorang sahabat yang kemudian
protes, ya Rasulullah, kami itu nggak pernah jadikan pendeta kami ini sebagai Tuhan kami. Tidak. Maka kata Nabi SAW, maksud dari kalian menjadikan pendeta kalian sebagai Tuhan itu bukan kalian sujud kepadanya, bukan. Tapi apabila pendeta kalian menyatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi oleh pendeta kalian dihalalkan, maka kalian akan mengikutinya. Dan apabila pendeta kalian menghalalkan ya apa yang Allah haramkan, kalian juga akan mengikuti. Jadi kalian mengikuti pendapat dari guru-guru kalian, dari pendeta-pendeta kalian itu. Kalian fanatik kepada pendapat mereka, ya, dan meninggalkan firman Allah dan Rasulnya, meninggalkan Al-Quran. Ya, kalau Alkitab yang meninggalkan kitab suci sebelumnya. Itu yang disebut sebagai kalian itu telah menjadikan pendeta-pendeta kalian itu sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ini tidak layak ya. Jadi tidak layak apabila ada orang yang berilmu kemudian menyuruh orang lain untuk menjadi pengikutnya, fanatik buta terhadap dirinya, mengikuti apa ucapannya, ya. Sehingga pengikutnya itu akan berkata, kami sami'na wa ta'na, kami dengar dan taat atas apa semua yang kau ucapkan. Kalau kau ucapkan merah, maka bagi kami merah, merah. Kalau kau ucapkan hitam, bagi kami juga hitam. Gitu. Ini nggak boleh. Ini sama, ya, dengan menjadikan orang lain sebagai hambanya. Kan tapi orang yang berilmu hendaknya mengajak pengikutnya itu untuk menjadi robbaniin, orang-orang yang senantiasa patuh taat kepada perintah Allah. Yang ciri robbaniin ini adalah semangat untuk mengajarkan Al-Quran dan semangat mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang menyimak kajian tadabbur ini ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok rabbaniyin, dalam kelompok orang-orang yang senantiasa ya berpegang teguh kepada al-haq, kepada Al-Quran dan as-sunnah sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Huwas samiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.